Oke guys, selamat pagi dari New Orleans, Louisiana. Ini kota unik banget, spesial banget. Gue mau ajak kalian jalan-jalan di kota ini karena ini adalah salah satu kota tempat lahirnya jazz. Makanan di sini enak-enak banget. Ada jambalaya, crawfish, seafoodnya enak, beignet yang kita bakal cobain sekarang nih di Cafe du Monde yang kafenya tuh buka dari tahun 1800. So, without further ado, mau ikut? Yuk jalan-jalan. New Orleans ini benar-benar unik banget kotanya guys. Waktu itu pernah dijajah sama France, pernah juga dijajah sama Spanyol. Jadi ini kota tuh ada history dan heritage yang ditinggalin sama mereka. Salah satunya ini nih. Ini lambang ini kalian bisa ngeliat dimanapun, bahkan di tempat sampah tadi gue lihat juga ada. Itu namanya Fleur de Lis. Itu adalah salah satu logo yang identik dengan culture di French, yang kayak kerajaan-kerajaan gitu, yang fancy-fancy gitu lah. Tapi sampai sekarang masih dipakai di New Orleans, bahkan menjadi logonya kota ini sendiri. Kita sampai di Cafe du Monde, yang gue bilang French budaya tuh masih kental di sini. Cuman ada dua menu, bayangin, beignet sama cafe au lait, dan kita bakal cobain dua-duanya. Pegawainya lucu banget guys, duduk aja nanti orangnya bakal datang. Gede banget, ini dari tahun 1800. Okay, let me get 2 cafe au lait and then 2 beignet for us. Okay. Thank you. Dan orang-orang di sini waiternya kebanyakan kayak orang Vietnam gitu loh. Orang Vietnam semua. Lihat tuh. Keren banget, mau makan beignet aja sampai kayak gitu. Itu mungkin pas zaman dulu tuh bentukannya kayak gitu tuh guys, bener-bener yang masih old school, bener-bener yang kayak di cowboy gitu ya vibes-nya. Makan di sini tuh udah kayak makan di narkos guys, putih-putih semua di bawahnya tuh. Tapi ini gula, udah pasti berantakan. This is the beignet. Nah bentuknya kayak gini, gue nggak tahu dikasih 3 ternyata satu porsinya, dan gulanya banyak banget. Cafe au lait, jadi kopi panas campur susu panas. Cheers guys, French style. Seger sih, kopi susu biasa lah. Gimmick doang ya, gimmick. Tempatnya doang yang luar biasa, kopinya oke lah, standar. Dan ini beignet ini adalah donat guys. Ini tuh donat yang nggak ada lobangnya. Donat Prancis kayak gini ya. Kalau di tempat kita ini namanya kue bantal. Harus dicelupin. Manis. Persis namanya kue bantal. Kue bantal ya. Kerennya beignet. Kalau orang France ngomongnya. Kayak tahu genjrot ya. Gue pikir bakal soft, empuk gitu. Tahu nggak? Ini crispy banget. Dalamnya lembut. Teksturnya lebih keras daripada donat biasanya ya. Lebih garing. Di pairing pakai kopi hangat gini. Dan di luar lagi 1 derajat guys. Jadi pas banget kita makan minum yang hangat di sini. Enak nih guys. Ya enak. Enak ya? Nggak manis, lembut terus crispy. Ya. Kita pikir bakal manis parah pakai putih-putih gini, ternyata oke lah, masih masuk. Garingnya itu masih oke, enak banget. Tidak berminyak. Iya, nggak oily, bener. Kalau kita cakwe kue bantal di Jakarta kan berminyak. Iya. Harganya expensive, 334.000. Tuh guys, kalian kalau jalan-jalan ke Amerika, konversi uang rupiah ke dolar, gacor ketua. Makan begini 300.000. Kopi. Hampir 350.000. Ini kopi kayak Ini sarapan doang loh. Kayak kopi warung nggak sih? Sebenarnya kayak nggak ada spesialnya, kopi susu biasa. Kalau Jakarta ya paling-paling ini habis paling banyak 50.000 lah. Udah mewah itu. 300.000 udah dapat salmon kali. 350.000 itu dari pagi sampai malam. Buat satu keluarga bisa juga. Ini cuma buat makan donat Prancis sama kopi susu. Ini kota tuh unik banget. Yang tadi gue bilang ada masuk sejarah France, Spanyol. Jadi nanti kalian lihat gedung-gedungnya tuh itu apa ya? Terinspirasi dari Spanyol sama France. Desain-desainnya jadi unik banget. Ini pertama kali sih gue ngeliat kota di Amerika seunik ini. Karena benar-benar melting pot Spanyol, France, Caribbean, semuanya nyampur budaya di sini. Tadi Om Halim juga nanya, ternyata 70% karyawan di Cafe du Monde ini orang Vietnam. Hasil pembantaian berdua. Tuh, selalu berantakan semua orang makannya. Iya. Harus berantakan, kalau nggak berantakan nggak boleh pulang. Tempat kedua kita datangin Jackson Square, literally cuma 10 meter dari Cafe du Monde. Yuk kita lihat, ini Jackson Square, ya taman, cuman bagus banget. Backgroundnya tuh ada
Saint Louis Cathedral. Look at that guys. Wow, kalian masuk ke sini tuh berasa kayak bukan di US lagi. Ini kayak France guys. Bener-bener kayak di Paris atau di Prancis. Jauh-jauh ke sini pohon pisang ya. Yang penasaran sekarang cerah tapi 9 derajat. Dingin. Seger sih tapi dinginnya ya. That's why New Orleans. all the guys in town follow you. You know that I do, and I want to be close to you. Well, let me say it again, girl. Sir, you got a beautiful voice. Keep it up. Ini sisi gelap yang mungkin ada di kota ini. Banyak orang yang nggak punya rumah, tunawisma. Banyak banget di jalanan-jalanan dari tadi kita lihat. Kotanya tuh cantik banget guys, apalagi bangunannya tuh ada railing-railingnya ini. Benar-benar kayak Perancis banget sih stylenya. Dan yang enaknya tuh sebenarnya ini bisa jalan walking distance semuanya. Cuman karena di luar lagi dingin banget, makanya kita naik mobil keliling-keliling sambil ngeliat. Dan gue mau ajak kalian kita makan makanan khas New Orleans. Karena di kota ini banyak banget makanan khas mereka dan kita harus cobain satu-satu dan unik banget. Malam yang nyetir, ini kita ke kiri. So, kita baru aja nyampe di Napoleon House. Ini restoran klasik banget. Gue berasa kayak Godfather banget ya. Makan di sini ternyata udah dari tahun 1797. Udah lebih dari 200 tahun guys ini restoran. Hey, how you doing today? Doing good. How are you, sir? You want a little Pim's Cup today? Bloody Yes. Mary, beer, wine, Sazerac. We'll get the Pim's Cup. Let me One get of these. original and then which one would you recommend? Troy? Satsuma. It's Satsuma? good. Yeah. Okay, one original and one Satsuma for him. Thank you so much. Yang wajib banget di sini langsung minumnya signature cocktail dari New Orleans sendiri namanya Pim Cup. Yang ini nih. Gila, ini benar-benar kota di mana makanannya dan culture-nya tuh beda banget sama kota-kota di US lainnya. Karena kumpul banget guys, dia punya Prancis sejarahnya di sini. Jadi makanan, culture, bangunan, even orang-orangnya tuh kayak masih berasa banget French. What a vibe guys. Kita makan di courtyard. Ini courtyardnya tuh kayak outdoor ya, dingin banget. Cuman untungnya ada heater di atas ini. What a vibe man. Kita cobain Pim's Cup. Ini terkenal banget koktail. Seger banget. Kayak apa ya? Kayak kiamboy, iya bener. Nih Om Halim jago untuk mendescribe makanan, bener. Gue tadi lagi mikir satu makanan Indonesia yang mirip banget asamnya. Kiamboy, bener. Ini yang original, ini yang Segernya mentok. cobain yang ini lebih segar lagi. Mirip-mirip lah 11-12. Sama kiamboy. Enggak, ini antara ini. Oh, bedanya yang ini lebih mahal. Ada jeruknya, $3. Sama timun $3 tuh tambahan. Shrimp remoulade. Yes, and then the half of muffalata. Muffalata. Wow. Oke. Thank you. Ini mungkin tercepat ya pernah datang. Nggak nyampe 1 menit loh guys. Pesen langsung jadi apa ini? Bekas kali ya. Langsung jadi coba. Ini porsinya luar biasa gedenya sih. Ini $15 segede gini dan ini setengah guys. Apalagi tadi gue pesen 1 ya. Untung pesannya setengah. Nah ini nih makanan yang terkenal banget di sini. Ini makanan orang Sicily. Dulu orang Sicily Italia banyak banget yang imigran ke New Orleans. Nah ini makanan mereka nih. Makanya di kota ini unik banget. Land of immigrants, melting pot, culture, budaya, makanannya tuh macam-macam banget. Gila ya, gede banget guys. Porsi di sini gimana? Nggak endut. Gimana? Enak ya. Serius? Jarang-jarang guys denger Om Halim bilang enak. Berarti beneran enak. Sama ini, ini rekomendasi ChatGPT by the way. Berarti kelihatannya Om Halim ini cocok tinggal di New Orleans dia. Lidahnya lidah orang Paris ya. Kantongnya nggak cocok. Kantongnya gak cocok. Bau banget rotinya. Apa nama menunya? Strong banget. Rotinya enggak. Crunchy tapi strong gitu. Ya, ada rasa strong dari pickle sayurnya. Jadi ada asinan sayur, jadi agak pahit gitu.
Asamnya. Pahit asam dari olive, buah olive juga. Berasa banget. Ini salad namanya shrimp remoulade. Pakai alpukat. Campuran orang bule banget dah. Akhirnya ludes juga. Oke ya. Cuman harganya juga lumayan guys. $66 buat yang tadi kalian lihat itu semua totalnya. Balik-balik ngelihat mobil kita kena tiket guys. Kita lihat ya berapa mahal di New Orleans. Gue lupa guys harus bayar tiket. Ternyata parkiran mesinnya di sini. Ada aja. Kita kena $30 dong. Aduh, sayang banget. $30. Kita lagi muter-muter aja di NOLA ini. Dan salah satu tempat yang ikonik adalah kuburannya. Dan ini namanya Lafayette Cemetery No. 1. Yang uniknya kenapa gue kasih kalian lihat ini kuburan. Karena ini adalah kuburan di atas tanah. Lihat tuh. Itu adalah rumah-rumah semua. Dan itu isinya adalah mayat. Mungkin ada yang nanya kenapa nggak dikubur aja di bawah tanah kayak normalnya biasa manusia ya kan? Tahu nggak kenapa? Takut banjir. Betul. Tapi alasan tepatnya New Orleans ini kotanya tuh di atas swampy land, artinya kayak benyek gitu lah, kayak basah banget. Jadinya kalau misalnya dia di bawah tanah mayatnya, nanti dia bakal naik lagi. Kan kita nggak mau nih mayatnya naik lagi kan ya guys. Jadi makanya dibuatlah rumah-rumah seperti itu. Dan ini uniknya, satu rumah tuh bisa satu keluarga, dipakai terus-menerus. Ditumpuk. Nanti kan mayatnya hilang tuh. Ntar masukin lagi. Jadi hemat. Satu tempat bisa rame-rame. Ntar tinggal di carve aja namanya siapa gitu. Nah ini lumayan ikonik ya di New Orleans. Salah satu graveyard tertua di New Orleans. Tapi sayangnya kita nggak bisa masuk ya guys. Gated semua, benar-benar ada tembok. Lihat setinggi apa tuh kuburannya. Ini mobil biasa ya kan. Ini truk yang udah tinggi banget. Itu tembok tinggi banget dan lihat tuh. Itu ruangan-ruangan atau rumah dari orang-orangnya itu di dalam di situ semua. Gue mau kasih lihat kalian. Nah ini dia. Ini udah kayak komplek perumahan ya. Perumahan untuk orang-orang yang udah deceased. Dan ini tuh dari tahun 1800-an. Berarti udah lama banget ini. Depannya langsung komplek perumahan. Dan kita baru aja tadi belanja ya, di Ross dan TJ Maxx. Oke ya, belanja di situ ya. Dance be, habis shopping be, dance. Tapi ini habis shopping. Lumayan guys. Kalian belanja make sure kalau di Amerika TJ Maxx atau ke Ross. Udah pasti dapat good deal. Kayak gue ini sepatu cuman kayak $20 deh tadi. Gue mau ngajak kalian ke satu tempat lagi. Ini namanya Buckner Mansion. Dulunya ini yang punya konglomerat cotton. Cotton tuh kapas. Jadi Amerika tahun 1800-an tuh kaya banget. Karena orang-orang seperti dia ini, dia tuh enslave orang-orang untuk ngambilin cotton dan nanti dijual lagi ke Eropa. Dan itu harganya mahal banget. Dan karena mereka nggak bayar slave ini, duitnya tuh ngalir gila-gilaan. Dan mereka bangunlah mansion-mansion ini. Makanya sekitaran sini tuh rumahnya gede-gede. Untuk ngasih lihat pamer kalau mereka tuh sukses. Tuh, lihat gede-gede banget. Tapi cerita di belakangnya tuh ternyata serem banget ya. Orang slavery 24 jam dipaksa suruh ngambil cotton, tapi mereka yang nikmatin. Dan sampai sekarang hasilnya mereka bisa nikmatin karena ya setelah slavery selesai, rumahnya masih ada, duitnya masih ada di keluarganya. Tuh guys, ini adalah rumah-rumah konglomerat dulu di New Orleans. Kayak gini nih style-stylenya. Mansion style banget ya. Gede-gede. Dan mereka mostly dapat duitnya tuh dari jualan cotton yang tadi gue bilang. Karena di South America ini cotton tuh banyak banget, melimpah. Dan itu dipakai buat jadi baju di seluruh dunia, termasuk di Eropa. Pabriknya banyak banget, jadi mereka impor ke Eropa. Bayangin punya karyawan ribuan, nggak dibayar sama sekali. Jadi mereka ngambilin cotton terus, slavery kan. Dan itu bosnya kaya banget berarti. Nggak ada keluar apa-apa. Mereka yang punya kebun, mereka yang dapat uangnya semua. Dan akhirnya dibeli-beli rumahnya nih. Ini gede banget guys. Dan sampai sekarang anak cucunya mungkin masih nikmatin ya uang-uangnya. Walaupun slavery udah berakhir.
tapi resultnya akhirnya masih terasa. Dulu rumah-rumah yang super gede itu, orang yang bisa mampu belinya itu cuman 1% elit konglomerat doang lah, dan itu harganya sekitar cuma 50.000 sampai 100.000 US dollar pada masanya ya, pada 1800 itu udah gede banget uang. Tapi sekarang harga-harga rumah itu sekitar, tadi gue baru cari sekitar 5 sampai 15 juta US dollar. Mewah banget, parah. Gila, bener-bener ini kuburan para elit. Segede-gede rumah beneran, weh. Gila, itu kuburan kayak begitu. Udah kayak rumah karyawan di Indo ya. Gede. itu gila banget. Kuburan kayak gitu, guys. Kita mau dinner dan gue ajak Om Halim. Kita special makan yang cuman ada di Louisiana, di New Orleans. And apakah itu? Let's check it out. Ini makanan enaknya tuh kalau makan di Louisiana. Let's go. Thank you. Guys, look at that. Look. Gila. Boom. So, kalau kalian di Louisiana, New Orleans, katanya wajib banget makan crawfish. Dan ini kita sebenarnya lagi baru mau mulai seasonnya, jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu the best, cuman tetap aja gue bakal kasih Om Halim nyobain. Karena kalau di Indonesia, crawfish ini setahu gue untuk hiasan atau akuarium doang, dan nggak actually dimakan dengan Cajun style kayak gini. Ntar gue kasih lihat, kayak enak banget pokoknya. So, pertama kita dikasih buat biar nggak berantakan, tatakan iler. Oke dulu. And then, ini dia guys, Cajun style seafood boiled. Wow. Ooh. Wow. Guys, look at that. Wow. Wow. Wajib kalau di Louisiana kita makan crawfish. Guys, look at this. Ini campurannya. Ini ada blue crab, terus kita ada Dungeness crab, ini ada kentang, ada shrimp. Nah, ini crawfish. Kebetulan lagi nggak terlalu seasonnya, jadi makanya size-nya agak kecil ya. Nah, ini tuh kayak semacam udang campur lobster lah ya. Nih, anaknya jadi kayak gini nih. Makan ini udah pasti berantakan, so let's get started. Katanya caranya makannya palanya diputarin dulu, diputusin. Sat, kayak gini. Diisep palanya. Oh my god, bumbunya enak banget. Pedas. Pedasnya kayak smoky gitu. Kayak ada angus-angusnya gitu. Karena ini Cajun. Dagingnya tinggal ditarik gini. Cobain ya guys. Dia air tawar. Jadi masih sedikit agak amis sedikit. Gimana menurut Om Halim? Dagingnya sedikit. Iya, dagingnya dikit banget. Di sini pengganti nasinya pakai kentang. Kentang guys. Shrimp. Udangnya kita cobain ya. Size-nya oke banget. Cajun boiled shrimp. Everything's good. Thank you. Do you have lemon as well by any chance? Thank you. Ini kayak pakai lemon lebih enak lagi nih. Oh my god. Suka banget bumbunya. Kepiting guys. Ini benar kepiting, nggak dipatahin, nggak diapa. Kita kopek sendiri. Oh guys, Om Halim. Kakinya ini kelingkingnya. Sedot. Enak ya bumbunya. Masih ada telurnya. Look. Ini namanya Dungeness crab. Om Halim juga pertama kali. Tapi dagingnya panjang banget. Lihat kakinya nih, segini. Seruput. Jagungnya juga manis banget. Maaf berantakan, cuman wow. Oke, kita disuapin Om Halim. Gila guys, ini kita habis battle, benar-benar dari setumbuk habis sebaskom nih, tulang belulangnya habis semua. Ini tuh sama dengan makan Padang kalau di Indonesia, tangan berantakan, makannya seru banget. Om Halim masih battle dikit lagi nih. Crawfishnya agak sedikit kekecilan untuk season ini. Ini kecil banget guys, jadi dagingnya nggak gitu berasa.
Gue suka banget udangnya sama tadi ada kepiting birunya. Kentangnya juga beda banget tuh potatoesnya. Kulit-kulitnya dimakan semua. Manis. Terus soft banget lah. Enak banget. Worth it banget guys menurut gue ini. $80. Sebanyak ini, sekenyang ini. Om Halim tuh kekenyangan. Oke, malam terakhir di New Orleans. Kita bawa Om Halim ke French Main Street. Ini satu jalanan ini ibaratnya tuh kayak musik lah. Pokoknya kita lihat-lihat keseruan apa aja. Udah malam. Let's take a look. Let's go. Let's explore. Kita lihat-lihat aja. Ini udaranya enak ya buat malam-malam. Chill. Jalan habis makan kenyang. Nih, ini kayak kita lihat-lihat di sini. What a life, man. Bener-bener lively banget. Chill. Ini kota udah kayak Disney World gitu loh. Kayak rumah-rumahnya warna-warni. Terus orang-orangnya lucu-lucu. Terus musician semua guys. Jadi kayak kita bisa denger musik di jalanan-jalanan gitu. Kalau di Jakarta ini pasar seni. Tapi pasar seni lebih heboh, lebih bagus. Iya. Ini seni-seni orang bule nih kayak gini lah guys. Abstrak banget. Psychedelic banget ya. Lihat yang kanan. Kayak psychedelic banget. Bener-bener. Tuh, abstrak tapi keren banget. Ini dia Frenchman Art Bazaar. Nggak lengkap kalau kita nggak coba check it out salah satu barnya nih. Yuk, random aja. Kita minum boleh? Ayo, let's go. Kapan lagi guys? Minum berdua di New Orleans. Di bar random nih, nggak tahu bar apa. Halo. Oh, ternyata muka kita udah senior jadi nggak usah diminta ID. Biasanya minta ID kalau ke bar. Oh, iya. Lucu banget, ternyata banyak kayak bar-bar kayak cowboy gitu guys, lihat deh gedungnya. Ini satu, terus banyak live music dalamnya tuh kayak cowboy parah. Dan ini dalamnya kayak bar gitu. Dan ada live musicnya keren banget. Ini juga bar lagi nih. Yuk kita masukin. Asik banget. Ini yang kayak di film-film cowboy gitu, di film-film Amerika. Kita lagi ngeliat hasilnya kayak gini. Seru gak sih? Ternyata nggak di dalam bar juga, literally di jalanan guys. Kita bisa melihat musik kayak begini. I just got slapped with a good old helping hand. Hey, hey, wrinkles of progress, wrinkles of progress, yeah. Won't you spend the night? There'll be eggs in the morning, just as you like. Working on testing, that's gonna eat you. Michael Jackson udah 2 jam di luar. Beku kali itu kaki. Wow guys, that was 24 hours di New Orleans. Gimana Om? Rating? 8. 8? Wow, kenapa kok nggak 10? 10 tuh milik Tuhan. Ya udahlah, semoga kalian enjoy 24 jam di New Orleans, Louisiana. Semuanya sehat-sehat, kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace! Peace out.